Hai YouTube, perkenalkan nama aku Livika Sangra Dewiana, NIM 17020551004. Aku merupakan seorang mahasiswa program studi sarjana kedokteran gigi dan profesi dokter gigi Universitas Udayana. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit banyak mengenai desain flap dan juga teknik suturing yang biasa digunakan dalam bidang kedokteran gigi. Video ini aku buat untuk memenuhi penugasan preklinik bedah mulutku, dan pada preklinik kali ini aku dibimbing oleh Dr. Gigi Putu Lestari Sudirman MBOME. So, without any further ado, let's move on to the video. Sebelum mempelajari lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit mengenai flap. Flap bedah dibuat untuk memperoleh akses ke suatu jaringan atau ke suatu daerah kerja, atau untuk memindahkan suatu jaringan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pembuatan flap sendiri diindikasikan untuk prosedur-prosedur perawatan yang memerlukan akses ke daerah kerja yang lebih dalam. Contohnya adalah untuk memperoleh akses ke gigi yang impaksi, kemudian bisa juga digunakan untuk memperoleh akses pada prosedur contouring tulang, kemudian juga bisa digunakan untuk prosedur bedah preprostetik, pencabutan gigi dengan metode pembedahan, pengambilan ujung akar atau fragmen akar, bedah periradikular, biopsi, enukleasi, eksisi, dan juga kuretase. Jenis flap yang paling sering digunakan di dunia kedokteran gigi ialah envelope flap. Nah, envelope flap sendiri bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah triangular, yang kedua adalah rektangular atau trapezoidal, yang ketiga adalah contiguous. Nah, dalam video kali ini yang akan saya bahas ialah triangular flap dan juga rektangular atau trapezoidal flap. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Sebelum membuat flap, saya akan memperagakan teknik insisi. Berikut ialah teknik insisi linear. Yang perlu diperhatikan ialah skalpel dan juga mukosa membentuk sudut 45 derajat agar sayatan yang dibuat tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu dangkal. Pastikan juga sayatan yang dibuat telah adekuat, seperti ini. Tuh. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pembuatan triangular flap, dimulai dari sisi horizontal yang nantinya merupakan gingiva yang paling dekat dengan interdental gigi. Seperti ini, tetap 45 derajat dengan teknik handling pengrass. Kemudian kita lanjutkan dengan insisi di bagian vertikal seperti ini, dan jangan lupa untuk memastikan bahwa sayatan telah adekuat. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan akses yang lebih luas ke arah apikal. Kemudian kita lanjutkan dengan rectangular flap. Sama seperti triangular, yang pertama dibuat ialah insisi di bagian horizontal. Bedanya dengan triangular flap adalah pada desain ini memiliki 2 vertical releasing incision. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk menginsisi bagian horizontal. Tetap dengan pengrass dan juga 45 derajat terhadap mukosa. Seperti ini. Flap ini diindikasikan bagi perawatan yang membutuhkan akses lebih besar pada area dengan dimensi antero-posterior terbatas. Setelah itu kita lakukan releasing incision pada bagian vertikal. Kemudian saya akan melakukan teknik insisi sirkular untuk pembuatan miniatur soket untuk demonstrasi teknik suturing figure of 8. Pada teknik ini dibutuhkan 1 jari fulcrum atau penyangga seperti jari manis saya ini untuk menyangga pada bagian mukosa. Kemudian saya akan melakukan diseksi atau pemisahan jaringan. Yang pertama harus dilakukan ialah mengelevasi jaringan mukosa dengan menggunakan pinset kirurgis. Kemudian mulai melakukan sayatan, tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh terlalu tipis. Namun perlu diingat bahwa pada saat kita melakukan insisi pada mukosa asli manusia, kita tidak perlu melakukan sayatan-sayatan ini. Nah, kemudian yang sirkular. Dan jadi, selanjutnya teknik suturing. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai insisi dan juga pembuatan flap. Dari prosedur pembedahan tersebut, pastinya akan terbentuk suatu perlukaan. Terkadang, diperlukan penutupan perlukaan yang baik untuk mempercepat penyembuhan dari luka tersebut. Oleh karena itu, pada beberapa kasus diperlukanlah suturing atau penjahitan. Dasar dari penjahitan adalah untuk menimbulkan suatu tekanan agar luka menutup dengan sempurna tanpa jarak, tapi juga cukup longgar agar mencegah nekrosis dan juga iskemia pada jaringan. Tujuan dari suturing sendiri adalah yang pertama dapat dijadikan tindakan pada saat pertolongan pertama, merawat hemostasis atau perdarahan yang terjadi,
mengurangi rasa sakit postoperatif, mencegah tereksposnya tulang pada penyembuhan luka yang lama, dan pembuatan batasan ikatan pada jaringan sampai dengan sembuh. Di dunia kedokteran gigi terdapat 6 teknik suturing yang biasa digunakan dan akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama adalah teknik simple interrupted, yang kedua adalah teknik continuous unlocking, yang ketiga adalah continuous interlocking, yang keempat vertical mattress, yang kelima horizontal mattress, dan yang terakhir adalah figure of 8. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat aja yuk videonya. Sebelum melakukan suturing, kita harus memperhatikan informasi yang terdapat pada kemasan jarum dan benang, seperti ini. Setelah itu, berikut adalah teknik handling dari needle holder. Kemudian, untuk pemasangan jarum pada needle holder dilakukan pada sepertiga lengkung akhir dari jarum tersebut. Seperti ini, hingga terdapat bunyi klik. Pada teknik simple interrupted, penjahitan dianjurkan dimulai dari bagian tengah. Jarak antara tepi insisi dan juga titik penusukan jarum adalah minimal 2 mm dan jarak antar simpul adalah 2 kali dari jarak tersebut. Kemudian kita akan mulai menusukkan jarum pada satu sisi. Penusukan jarum dilakukan tegak lurus antara jarum dan juga mukosa. Kita taruh di tengah. Jangan menarik ujung jarum karena akan membuat jarum menjadi tumpul. Kemudian kita pindahkan seperti ini dan mulai menusuk di satu sisi lainnya. Kemudian kita akan membuat simpul dengan cara melilitkan benang kepada needle holder 2 kali putaran searah jarum jam seperti ini. 1, 2. Kemudian jepitkan needle holder pada sisa ujung benang tadi seperti ini dan ditarik ke satu sisi. Di sini saya menarik ke sisi sebelah kiri. Kemudian 1 kali lagi ke arah berlawanan arah jarum jam dan lakukan 1 kali lagi searah jarum jam. Nah, kemudian tarik. Untuk mempermudah untuk mengingat, kalian ingat saja putaran 2 1 1. Setelah itu kita gunting untuk membuat sisa jarum tidak terlalu panjang. Nah, kita lakukan hal yang sama pada simpul-simpul selanjutnya. Penjahitan ini biasanya dilakukan pada luka yang dalam atau pada saat penutupan flap setelah pencabutan gigi dan juga eksisi frenulum labial. Kemudian continuous unlocking. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah pembentukan simpul simple interrupted seperti tadi. Nah, jangan lupa untuk membuat simpul dengan putaran 211. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menusukkan jarum dari sisi yang sama seperti sebelumnya. Saya mulai dari sebelah kanan. Seperti ini. Yang perlu diingat adalah kita tidak boleh melilit sisa benang yang tertinggal seperti ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama. Mulai dari sebelah kanan, jangan melilit jarum hingga akhirnya pada simpul terakhir, sisakan loop seperti ini. Cukup kendur, kemudian buatlah simpul seperti ini. Masih tetap dengan putaran 211. Teknik ini diindikasikan untuk menutup luka yang panjang seperti luka post-dental alveolar surgery. Pada simpul terakhirnya nanti akan ditemukan 3 ujung benang. Selanjutnya adalah continuous interlocking. Hal yang pertama harus kita lakukan sama seperti yang tadi, yaitu adalah membuat simple interrupted pada bagian awalnya seperti ini. Kemudian kita lakukan penusukan lagi pada sisi yang sama seperti pertama kali tadi, yaitu adalah sisi sebelah kanan. Bedanya nih, lokasi penusukan pada titik yang kedua itu berada sebelum sisa benang tadi. Tuh, bisa kita lihat sisa benangnya itu kita bawa ke bawah. Kemudian penusukannya itu sebelum dari sisa benang tersebut dan akan terdapat penampakan seperti ini. Lakukan hal yang sama
pada simpul-simpul selanjutnya. Seperti ini. Tuh, kita tarik ke bawah dan penusukan keduanya itu dilakukan sebelum dari sisa benang tersebut. Nih, sekali lagi ya. Tuh, seperti itu. Gampang kan? Kemudian untuk simpul terakhir kita lakukan dari sisi yang berlawanan, yaitu dari sebelah kiri seperti ini. Ini sedikit saya rapikan dan sisakan loop pada sisi sebelah kiri seperti ini. Dan kemudian lakukan penyimpulan 211 seperti yang tadi. Teknik ini juga diindikasikan untuk menutup luka yang panjang. Jadi deh. Selanjutnya adalah vertical mattress. Yang perlu kita lakukan adalah membuat outline dengan 4 titik seperti ini. Dan mulai menusukkan pada sisi-sisi atau titik-titik terluar. Seperti ini. Oke, ini mulai dipindahkan dan akan menusuk ke sisi sebelahnya, yaitu sisi sebelah kiri. Kita tusukkan pada sisi yang terluar. Nah, seperti ini. Mohon maaf jika suturing padnya agak sedikit hancur karena digunakan untuk latihan. Nah, setelah itu kita sisakan ujung benang seperti biasa dan mulai menusukkan pada sisi bagian dalam seperti ini. Kemudian kita tarik benangnya dan mulai membuat simpul dengan putaran 211 seperti tadi. Dan jadi nih. Kemudian kita pot simpul selanjutnya. Teknik vertical mattress ini diindikasikan untuk penutupan luka yang lebih lebar dan membutuhkan tarikan yang sedikit lebih besar. Selanjutnya ialah horizontal mattress. Yang perlu dilakukan adalah membuat outline dengan 4 titik seperti ini. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah menusukkan jarum pada sisi-sisi pada baris pertama. Seperti ini. Kemudian mulai menusukkan pada baris yang kedua dengan titik awal penusukan yang berlawanan dengan baris pertama, yaitu ini dimulai dari sebelah kiri. Kemudian akan kita tarik jarumnya dan mulai menusukkan ke sebelah kanan seperti ini. Kemudian kita akan membuat simpul sama seperti yang sebelum-sebelumnya dengan putaran 211. Teknik ini diindikasikan pada penutupan rongga kista, penjahitan luka pasca pencabutan gigi, dan penjahitan luka membran mukosa pada penutupan fistula, serta beberapa indikasi lainnya. Selanjutnya, figure of 8. Yang pertama kali harus dilakukan sama seperti simpul lainnya. Kita harus memasukkan jarum ke dua belah sisi, seperti ini. Kemudian, lakukan hal yang sama dari sisi yang sama. Namun, kita harus membawa sisa benang tersebut ke atas supaya tidak terlilit. Nah, nanti akan terbentuk bentukan yang sama seperti pada saat kita membuat simpul continuous unlocking. Seperti ini. Kemudian kita buat simpul sama seperti teknik-teknik lainnya. Dan terjadilah penampakan seperti angka 8 yang kalian bisa lihat di sini. Kita akan coba ulangi teknik tersebut. Teknik ini diindikasikan untuk penjahitan luka pasca pencabutan gigi untuk memberi perlindungan pada daerah operasi. Jahitan ini biasanya ditempatkan di atas alveolar ridge atau di atas soket gigi. Kemudian untuk penjahitan flap seperti ini, kita lakukan dengan simple interrupted, dimulai dari area yang paling dekat dengan sudut dari flap tersebut. Seperti ini. Nah, kemudian untuk arahnya sendiri dimulai dari mukosa yang bergerak ke tidak bergerak. Jadi dari arah dalam ke arah luar flap. Seperti ini. Nah teman-teman, segitu aja dulu video dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Aku mengucapin juga terima kasih kepada pembimbingku dan juga semua pihak yang membantu berlangsungnya pembuatan video kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian biar video ini bisa membawa lebih banyak manfaat. Bye!
Bye!